Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Harmawati dengan NIM 202205010330. Pada video kali ini saya akan membahas resum materi tentang akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Pada video kali ini dituju untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen merupakan bagian dari akuntansi yang bertujuan membantu manajer untuk menjalankan 3 fungsi pokoknya, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kehadiran akuntansi manajemen dalam perusahaan akan memberi informasi-informasi kepada manajemen untuk membantu pihak-pihak internal untuk mencapai tujuan perusahaan. Informasi akuntansi manajemen nantinya akan disusun untuk keperluan para pembuat keputusan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, peranan dan fundamental manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, cost, volume dan profit analisis dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk multi product entity. Yang kelima, analisis biaya perilaku. Dan yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Nah, ini dia materi yang pertama yang dibawakan oleh kelompok 1 yang berjudul peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang digunakan untuk pemakai atau user internal bisnis perusahaan, yaitu manajer, direksi, staf, untuk planning, kontrol, dan pengambilan keputusan. Ruang lingkup akuntansi manajemen ada 3, yaitu yang pertama, manajemen strategik, yaitu menyatakan kedudukan akuntansi manajemen adalah partner strategik dalam bisnis perusahaan atau organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja dengan memajukan praktik decision making usaha bisnis yang mengupayakan peningkatan kinerja bisnis perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko yang menyumbang penyusunan kerangka kerja dan penerapan pengidentifikasian, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko untuk mewujudkan goal perusahaan atau organisasi. Fungsi akuntansi manajemen dengan lingkungan bisnis menurut Hartmarchi. Fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis dinamis yaitu yang pertama, perolehan informasi keuangan dari bisnis perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban pihak CEO atau manajemen kepada investor atau pemilik. Dan yang ketiga, pemahaman ekspansi dan kemajuan perusahaan. Menurut pengertian dari Hansen and Woman dalam bukunya Managerial Accounting yang menerapkan ketidaksamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan dari berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemakai utama. Yang kedua, limitasi di input dan prosedur. Yang ketiga, bentuk aspek informasi. Yang keempat, orientasi arah waktu. Yang kelima, level penyatuan. Dan yang keenam, keleluasan aspek. Nah, kita beralih pada materi kedua yang dibawakan oleh kelompok 2 yang berjudul konsep biaya dan manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan organisasi. Terdapat beberapa konsep manajemen biaya berdasarkan atas beberapa konsep dasar itu sendiri, antara lain yang pertama konsep nilai tambah, yang kedua konsep akuntansi aktivitas, dan yang ketiga konsep biaya target. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Jenis-jenis biaya ada 5, yaitu yang pertama, biaya relevan atau relevant cost, biaya tidak relevan atau irrelevant cost, biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost, dan biaya semi variabel atau semi variable cost. Lanjut pada materi ketiga yang dibawakan oleh kelompok 3 yang berjudul Cost Volume Profit Analysis dan Perencanaan Laba. Menurut Garson, definisi analisis cost volume profit adalah analisis biaya volume laba adalah salah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit merupakan suatu alat bantu perencanaan laba yang menghubungkan kaitan antara biaya, volume, dan laba dari suatu perusahaan. Analisis biaya volume laba pada dasarnya merupakan suatu teknik analisis yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam laba dengan fokus pada beberapa hal, yakni volume penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan produk. Menurut Dewi Prastowo, analisis titik impas atau break-even analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan komposisi produk yang diperlukan untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tertentu. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total biaya sama dengan total penghasilan. Dengan demikian, pada titik impas tidak ada laba maupun rugi yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan menurut Wiranta Sujarweni, titik impas atau break-even point adalah suatu kondisi di mana perusahaan dalam usahanya tidak mendapatkan untung maupun tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan ataupun kerugian sama dengan nol. Dapat terjadi titik impas apabila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan yang hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi break-even point sumber dari unsur-unsur yang diperlukan dalam perhitungan titik impas. Faktor tersebut diantaranya yaitu biaya tetap, biaya variabel, volume produk atau penjualan, dan harga jual dari hasil produksi perusahaan. Kemudian materi keempat yang dibawakan oleh kelompok 4 yang berjudul Perencanaan Laba untuk Multi-Product Entity. Pengertian perencanaan laba menurut Supriyono, perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk pendekatan untuk jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan perusahaan. Tujuan laba manajemen sebaiknya memperhatikan faktor-faktor seperti laba atau rugi yang terjadi dari volume penjualan tertentu, volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus penghasilan laba yang mencukupi untuk membayar dibagi serta menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. Titik impas, volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang, kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba, pengembalian atas modal yang digunakan, manfaat dan
batasan perencanaan laba. Pola perilaku biaya dalam perencanaan laba. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara. Perilaku biaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Lanjut pada materi kelima yang dibawakan oleh kelompok 5, yaitu analisis biaya perilaku. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan objek biaya merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan penghitungan biaya. Perusahaan dapat memiliki banyak hal yang dapat dijadikan sebagai objek biaya, diantaranya yaitu produk, jasa, proyek, pelanggan, merek, aktivitas, dan departemen. Berdasarkan biaya ditinjau dari perilaku biaya berdasarkan perubahan dalam tingkat kegiatan atau volume, maka biaya dapat dikategorikan dalam 3 jenis biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Lanjut pada materi yang ke-6 yang dibawakan oleh kelompok 6, yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengertian keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghemat kos. Proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yaitu pertama, menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Penentuan harga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama strategi penentuan harga, yang kedua tujuan pengambilan harga. Tujuan ini terdapat 4, yaitu tujuan berorientasi pada laba, tujuan berorientasi pada volume, tujuan berorientasi pada citra, dan tujuan stabilisasi harga. Yang ketiga, model penentuan harga, dan yang keempat, pengaruh dan kendala yang perlu diperhitungkan dalam menentukan harga. Situasional yang dianalisa dalam model penentuan harga ini, yang pertama strategi perusahaan dan strategi pemasaran, yang kedua karakteristik pasar sasaran, yang ketiga karakteristik produk, dan yang keempat karakteristik kompetitor. Itulah tadi dari pembahasan 6 materi yang dapat saya paparkan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.